Ya, demikian kaum muslimin jawaban atas pertanyaan pertama oleh beliau Ustaz Saifuddin Suryarsi hafizahullah. Kemudian pertanyaan berikutnya yang insya Allah akan dijawab di kesempatan pagi hari ini, ya, pertanyaan berikutnya yang saya akan dijawab di kesempatan pagi hari ini yaitu seputar bekam. Yaitu dari 0281 sekian. Beliau menanyakan, penghasilan dari berbekam adalah khabith. Berdasarkan hadis ini beberapa ikhwan memahami walau alam berarti kalau minta dibekam tidak perlu membayar. Apakah hal ini dibenarkan? Sementara untuk melakukan pembekaman dibutuhkan beberapa peralatan yang harus dibeli dan bisa habis dipakai. Apalagi jikalau yang meminta bekam rumahnya jauh sehingga membutuhkan transport. Hal ini menyulitkan kami jika yang meminta dibekam tidak memberikan transport, sementara tidak boleh atau khabith bagi kami para tukang bekam untuk meminta bayaran. Mohon berilah nasihat untuk kami apa yang harus kami lakukan. Ya, kepada Ustaz Saifuddin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW dahulu pernah berbekam, dan Nabi SAW memberi upah kepada orang yang membekamnya. Maka ini menunjukkan bukan perkara yang dilarang tentunya. Bukan perkara yang dilarang bagi orang untuk memberi upah kepada orang yang membekam dirinya. Nah, hanya saja tidak semestinya orang berlebihan, atau tidaklah orang yang membekam menuntut yang berlebihan. Bahkan sebagian para ulama ada yang mengatakan hasil bekam itu haram karena dikatakan ini adalah perkara yang khabith, ya. Kasbul hijam khabith. Nah, kata oleh Nabi SAW, penghasilan dari hijam itu adalah khabith. Sebagian ulama ada mengatakan ini haram, artinya jangan dimakan, tapi gunakan untuk yang lainnya. Hasilnya itu digunakan untuk yang lainnya. Tetapi wallahu a'lam bishawab, yang benar adalah wallahu a'lam bishawab, bukan berarti haram untuk buat makan, tidak. Hanya saja khabith di sini artinya ini adalah penghasilan yang rendah, ya, penghasilan yang bukan mulia, ya. Sehingga kalau dia bisa mencari untuk penghasilannya yang mulia, ya, maka itu tentu lebih bagus, ya, ya. Atau dia tidak menjadikan itu sebagai sumber utama, ya, dari maksud bekamnya, ya. Tetapi dalam rangka untuk membantu misalnya, bukan sebagai bentuk yang akan dia besarkan, menjadi usaha yang akan dibesarkan, ya, sebagai penghasilan yang akan dibesarkan, tidak. Namun semata-mata ingin membantu, dan tentunya orang yang dibantu bersyukur, berterima kasih kepada yang membantunya sehingga dia membayar karena telah dibantu dia memberi, ya. Maka tidak mengapa, ya. Dan dikatakan khabith juga karena sebab dahulu di zaman Nabi SAW ini bekam itu dengan mulut, ya, disedot dengan mulutnya dengan menggunakan alat, kemudian alat tadi disedot sehingga terkadang darahnya itu masuk ke dalam mulut orang yang
membekamnya, maka ini tentu sesuatu yang menjijikan. Nah, sehingga dikatakan dalam hadis bahwasanya orang yang membekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya. Aftarul hajim wal mahjum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya. Itu zaman dahulu karena orang yang membekam itu menggunakan mulutnya menyedotnya. Namun di zaman sekarang menggunakan alat yang seperti itu, maka hilang ilahnya. Tentunya yang batal puasanya adalah orang yang dibekam. Ya. Adapun orang yang membekam maka tidak batal puasanya. Ya. Ini yang dimaksud dengan khabith. Ya, ini karena pelaksanaannya itu berkaitan dengan sesuatu yang menjijikan, dengan darah yang di sana banyak kotoran. Ya. Maka ini dikatakan sebagai penghasilan yang khabith, yang tidak mulia katakanlah. Ya. Nah, tetapi bukan berarti ini adalah sesuatu yang haram atau diharamkan bagi orang tadi untuk menerima pemberian tadi. Karena Nabi SAW memberikan upah kepada orang yang membekam dirinya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya ini boleh. Kalau itu perkara yang haram, tentunya Nabi tidak akan memberikannya. Ya. Kalau itu perkara yang haram, tentu Nabi tidak akan memberikannya. Hanya saja ini perkara yang bukan penghasilan yang mulia. Ya. Sehingga sebisa mungkin seseorang tidak menjadikannya itu sebagai usaha yang paling besar atau ingin membesarkan usaha bekamnya. Tidak. Namun ada maksud untuk menolong saudara-saudaranya, yang kemudian tentunya yang ditolong juga harus pengertian dan tidak mengapa dia menetapkan ongkos bekamnya, ya. Tidak mengapa minimal sebatas apa yang dia telah gunakan dalam membantu saudaranya. Ya. Misalnya dia kalau jarak jauh membutuhkan transport sekian, kemudian mengeluarkan biaya untuk beli tisunya sekian, kemudian untuk yang lain-lainnya sekian, ya, maka dia meminta ya minimal sekian untuk sebagai pengganti. Ya. Ini tidak mengapa insyaallah, sehingga akan terjadi saling tolong menolong. Ya. Tetapi ya, ini orang yang ditolong juga harus pengertian. Orang yang ditolong dia harus berterima kasih dengan memberikan ya, kepada orang yang menolongnya, memberikan balasan kepada orang yang telah menolongnya. Namun bagi orang yang melakukannya, ini tidak dijadikan sebagai usaha yang ingin dibesarkannya, bukan. Tetapi ada maksud-maksud yang mulia, ya, sehingga dia tidak terjatuh kepada semata menjadikan ini sebagai penghasilannya, karena penghasilan yang dikatakan khabith oleh Nabi SAW, penghasilan yang jelek. Ya. Sehingga kalau maksudnya adalah untuk menolong, maka insya Allah dia mendapatkan sisi yang baik dari menolongnya. Ya. Dan seandainya dia mendapatkan penghasilan dari ini, maka itu perkara yang halal, ya. Dan dia dia tidak membesarkan, ya, tidak membesarkan usahanya, namun dia maksudnya untuk menolong, sehingga dia mempelajarinya, dia semakin mempelajari bagian-bagian yang mana yang perlu dibekam. Ini tentunya akan mendapatkan pahala insyaallah dari sisi ingin menolongnya, wallahu taala a'lam bishawab. Ini bukan berarti orang yang dibekam tidak memberi, tidak, ya. Bahkan semestinya dia memberi. Kita katakan semestinya dia memberi sebagaimana Nabi SAW memberi ketika beliau dibekam, ya. Tetapi orang yang membekam di sini harus pandai-pandai dia menjaga diri sehingga tidak dijadikan ini sebagai usaha yang paling besar yang dia miliki, atau dia ingin memperbesar upayanya dalam membekam, ya. Tetapi dia maksudkan untuk menolong saudaranya dan untuk membantu saudaranya. Nah,
Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ini kurang lebih yang berkaitan dengan masalah ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, demikian kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah. Dan kami mohon maaf karena terbatasnya waktu, sehingga di kesempatan pagi hari ini 2 pertanyaan ini yang bisa dijawab oleh beliau. Namun sekali lagi insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang telah